Sampurasun palawargi, kumaha kabarna? Mudah-mudahan damang ya gengs. Balik lagi di Carlota Project yang senantiasa menemani gabutnya para umat manusia. Kali ini gue mau bahas film yang menceritakan tentang sekelompok penjahat yang bersatu untuk membasmi mafia keji. Kok bisa? Ya bisalah, namanya juga film. Sebelumnya subscribe dulu ya biar gue makin semangat kontennya. Oke, daripada banyak basa-basi mending kita cekidut. Scene diawali dengan orang yang memohon ampun dan bilang akan setia pada anggota. Lalu beralih kepada seorang bertubuh besar bernama Wong Chul. Lagi anteng ngejahit, tiba-tiba aktivitasnya terganggu karena kericuhan di sel. Wong Chul pun otw ke sana yang bikin tahanan-tahanan lain minggir karena Wong Chul memang yang paling kuat di sana. Biang risuhnya ternyata tahanan baru yang bernama Yosung. Dia menantang tahanan lain. Cilik pun kan geram sama kelakuan Yosung, Wong Chul pun mencekiknya sampai pingsan. Penjaga tahanan pun datang, tapi bukan memarahin Wong Chul, melainkan ngasih tahu berita duka bahwa teman dekatnya Wong Chul yang bernama Myun Sok ada yang bunuh sampai meninggal. Wong Chul pun merasa sangat tertekan karena sahabat baiknya tewas dibunuh. Pihak polisi pun memberikan cuti singkat duka selama 2 hari kepada Wong Chul. Wong Chul otw ziarah ke makam Myun Sok. Teringat jelas bagaimana baiknya Myun Sok kepadanya, sampai Wong Chul pun rela memberikan sarung tangan dari ibunya yang berharga. Wong Chul menemui polisi yang pernah bekerja sama dengannya yang bernama Oh Gotak untuk menanyakan kasus kematian Myun Sok. Gotak yang udah gak pernah menyelesaikan kasus lagi karena penyakit kankernya itu gak bisa ngasih info. Dia hanya menyarankan untuk menemui Miyong untuk menanyakan kasus Myun Sok. Miyong yang lagi ngawal para tahanan pun ditelepon sama Wong Chul untuk bertemu nanti di depan kantor polisi seusai tugasnya selesai. Bus yang membawa tahanan pun hampir kehabisan bensin yang membuat Miyong merubah rute terdekat ke pom untuk isi bensin. Sementara Kwak Noson, salah satu tahanan si penjahat bandar judi online, riuh buang barang bukti di WC. Pada gelo emang. Mereka pun otw lagi, tapi tiba-tiba ada truk hitam menabrak bus dan mobil mereka sampai terguling. Momen itu malah dimanfaatkan para tahanan untuk kabur. Di sisi lain, keluarlah orang bertopeng bangsat serba hidung dari dalam mobil hitam yang sedang mencari salah satu tahanan yang bernama Sansik. Dia pun masuk ke dalam bus siap-siap nangkap Sansik, tapi tiba-tiba Yungso ngehajar si penjahat itu sampai Sansik berhasil kabur dari sana. Setelahnya, Yungso keluar dari bus dan meminta bantuan lewat radar yang berada di dalam mobil polisi. Hampir aja mau ditusuk lewat belakang, tapi ada Miyong yang nahan sampai akhirnya dia yang tertusuk. Yungso yang melihat kejadian itu pun menghajar si AA bangsat. Pas Yungso tersungkur mundur, dia tiba-tiba tertabrak. Bangun-bangun, Yungso udah di rumah sakit dengan tangan terborgol gak bisa kemana-mana. Wong Chul pun datang ngeliat Miyong yang terkapar lemah. Makin geramlah dia, siapa dalang dari semua ini sebenarnya? Nah, karena itu Wong Chul pun otw nyari tahu dan tujuan utamanya nemuin sekelompok gangster. Dihajarlah semua anggota gangster di sana. Wong Chul pun nanya siapa ketua dari gangster ini dan dijawab bahwa Sansik lah ketuanya, tapi dia lagi di penjara. Paksi Timur dan Pusat udah bersatu katanya. Wong Chul nanya lagi siapa yang bunuh Myun Sok, tapi dijawab gak tahu. Akhirnya Gotak datang dan ngasih tahu kalau sebenarnya kasus ini bukan kasus kecil tapi kasus besar dan Wong Chul gak bisa sendirian. Ya, kata lainnya mah Gotak bakal turun tangan lagi. Di sisi lain, Nosun berhasil kabur dengan nyamar sebagai dokter. Salah satu polisi, Jo Dong Chul pun dipanggil oleh atasannya yang bernama Hyung Muk. Dong Chul pun memberitahu sudah banyak tahanan yang berhasil ia tangkap kembali, tapi Hyung Muk bilang kalau mau dipromosikan naik jabatan harus bisa nangkap semuanya. Setelahnya, tamu berganti dengan Oh Gotak yang minta penjelasan siapa sebenarnya Sangsik. Ternyata Sangsik merupakan pemimpin partai pusat dan ia ditangkap karena kasus suap. Hyung Muk pun memberikan identitas dan senjata lagi kepada Gotak untuk menjalankan misi. Dong Chul melakukan rapat dengan anggotanya bahwa mereka harus bergerak cepat karena mereka memiliki saingan legenda. Dong Chul pun menceritakan siapa saja sang legenda. Pertama ada Wong Chul yang mampu meratakan distrik dalam satu malam dan dijuluki sebagai tangan besi. Oh Gotak penembak jitu handal yang dijuluki anjing gila. Miyong si wanita iblis, dan terakhir Jin Taesu si mesin pembunuh. Scene beralih ke Yusong yang berada di dalam kamar rawat Miyong. Gotak datang dan membacakan kasus Yusong yang ternyata ia adalah seorang polisi yang lalai terhadap tahanan hingga tewas. Gotak pun mengajak Yusong bergabung karena ini bukanlah kasus kecil. Wong Chul pun datang ke gereja tempat mereka berkumpul. Ia memberi kabar bahwasanya Taesu tidak ingin lagi bergabung dalam misi ini. Wong Chul yang bingung kenapa ada si tengil Yungso pun bertanya-tanya, tapi Yungso jawab
Ya, dia juga dipaksa disuruh sama Gotak. Gotak pun menyusun rencana siapa saja target mereka agar mereka tahu siapa yang membunuh Myung Suk. Malamnya, Wong Chul turun tangan untuk menghampiri Yun Chol untuk menanyakan keberadaan Nasun. Yun Chol yang pura-pura menjadi Wong Chol pun lagi malak ke warteg dan ngusir semua yang lagi makan. Tapi ada satu orang yang tetap duduk aja, ternyata itu adalah Wong Chul yang asli. Yun Chul pun bergetar takut melihatnya. Wong Chul mencekik adiknya si Yong Chul bikin dia lari ngabret. Tapi mau lari sampai manapun juga tetap kekejar sama Wong Chul mah. Akhirnya, Yong Chul berhasil dilumpuhkan hanya dengan sekali pukulan saja. Sementara Gotak yang udah gak aneh sama kelakuan Wong Chul pun cuma bisa geleng-geleng. Besoknya, Yun Chol nunjukin keberadaan Nason ke Gotak sama Wong Chul dan akhirnya Nason berhasil ditangkap. Nason yang terus teriak-teriak pengen dilepasin ikatannya pun akhirnya adu batu sama Wong Chul sambil dilepasin ikatannya. Tiba-tiba, Yung So datang dan membawa info bahwa ia menemukan Sang-si. Gotak bilang kalau Kim Chang-min telah kabur 3 tahun lalu dan bekerja sama dengan Sang-si. Tiba-tiba, Nasun speak up kalau dia kenal Chang-min dan dia tahu kemana saja Chang-min pergi dan keberadaannya karena ia pernah menipu Chang-min. Wong Chul yang kesal sama Nasun menyuruh anak buahnya buat ngusir Nasun, tapi Gotak bilang jangan karena dia butuh info banyak dari Nasun. Akhirnya Nasun ngasih semua rute dan di mana si Chang-min abur-aburan. Di sana cuma ada satu cara buat nangkap si Chang-min, yaitu pakai AWW alias wanita. Gotak menjamin Nasun bakal dikurangin masa tahannya selama 5 tahun kalau dia mau terus bantu mereka. Mereka pun mulai rapat lagi dengan dibumbui ide cerdas Nasun. Besoknya, banyak berkas informasi datang. Dengan mengumpulkan banyak foto berkas di peta target membuat mereka jelas harus ke rute target mana dulu. Malamnya, Nasun ke rumah adiknya Chang-min dan berdrama bahwa ia telah memanfaatkannya. Adiknya Chang-min pun balik masuk ke rumah dan ngasih tahu soal Nasun ke Chang-min. Chang-min pun ngabret kabur, tapi untungnya Wong Chul bisa ngatasin itu semua. Tiba-tiba Dong Chul DKK membawa kabur Chang-min, dan di saat itu pula Gotak pingsan karena penyakit kankernya kambuh. Oke guys, segitu aja dulu yang gue spoilerin. Nanti bakal ada part 2-nya, ya lanjutannya gitulah. Penasaran kan? Ya iyalah penasaran, orang ceritanya gantung. Makanya jangan lupa di like, komen, dan subscribe biar gue lanjutin ke part 2-nya. Dadah!